Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita dalam kebaktian rumah tangga. Namun sebelum itu kita akan menyambut ibadah kita ini dengan menyanyi melalui PKJ 16 bait pertama dan yang kedua. Kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah kebaktian rumah tangga. Kiranya juga Tuhan, Kau menyertai, memberkati Tuhan, agar semuanya ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita akan memuji kembali dari PKJ 47. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bagaimana Engkau senantiasa melingkupi hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami senantiasa membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan topangan-Mu. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadikan kami dapat kuat, dapat bertahan di dalam segala pergumulan dan situasi yang sedang kami hadapi di dalam keseharian kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini
terambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar segala keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan kita, syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masih ingatkah kita pada bulan Mei yang lalu ada berita bahwa ada kasus gitu ya di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, ada penggunaan tes rapid antigen bekas. Kasus ini sangatlah banyak kita dengar gitu ya, dan memang saat ini sudah ditetapkan 5 orang tersangka yang bertanggung jawab atas penipuan, atas kejahatan ini. Dari kasus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hal menarik yang bisa kita ketahui bersama, yaitu tentang alasan mengapa mereka begitu teganya, mengapa mereka begitu dengan tidak memikirkan gitu ya keselamatan kesehatan dari para korban, mau untuk menggunakan alat tes rapid antigen bekas gitu ya. Mereka mengatakan bahwa pada saat itu mereka berada pada situasi yang mendesak, pada situasi yang seakan-akan mendesak mereka supaya mereka menggunakan alat bekas rapid antigen tersebut. Dikatakan saat itu di Bandara Kuala Namu banyak orang yang ingin merapid tes gitu ya, tes COVID, tetapi alatnya sangatlah sedikit, sangatlah kurang, sehingga mau tidak mau mereka katakan kondisi tersebut mendesak mereka untuk menggunakan alat bekas. Menarik sekali bahwa alasan para tersangka ini menggunakan alat bekas adalah karena mereka mengatakan situasinya mendesak gitu ya, situasinya pelik. Dan berdasarkan kasus tersebut kita bisa mengetahui bahwa seringkali manusia, kita semua tergoda untuk melakukan hal yang jahat, untuk mengambil keuntungan di tengah situasi jika kita berada pada situasi yang mendesak, situasi di bawah tekanan, dan seakan-akan kita akhirnya mengharuskan bahwa situasi mendesak itu, situasi pelik itu digunakan menjadi alasan kita melakukan kejahatan.
Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, situasi mendesak, situasi yang pelik bisa terjadi kapan saja gitu ya. Dan saat ini kita pun sedang berada pada situasi yang mendesak, situasi yang pelik karena pandemi COVID-19. Walaupun saat ini kita semua bersyukur kasus dari pandemi ini mulai turun, tetapi masih saja tetap kita berada pada pergumulan ini. Dan banyak di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sudah melemah keimanannya karena situasi yang mendesak ini, situasi yang pelik ini. Di sekitar kita banyak orang yang sudah menghalalkan segala cara gitu ya, melakukan banyak kejahatan dengan dalih situasinya mendesak. Pembuatan sertifikat vaksin palsu. Ada juga vaksin yang diperjualbelikan, belum lagi bantuan sosial yang dikorupsi, belum lagi kejahatan-kejahatan lainnya, dan juga pemberitaan-pemberitaan bohong di luar sana. Banyak orang yang berdalih bahwa mereka melakukan kejahatan karena situasinya mendesak, gitu. Dan seakan-akan memang situasi ini menjadi alasan utama, jurus paling ampuh ketika seseorang ditanyakan alasan mengapa Anda melakukan kejahatan. Ya, karena saya terdesak. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada saat ini juga ingin mengingatkan kita bahwa situasi mendesak itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi dalam situasi itulah kita perlu untuk bertahan, kita perlu untuk kuat di dalam Tuhan. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus, pada saat itu Paulus sedang berada di penjara. Kita tahu bahwa kondisi di penjara sangatlah tidak enak gitu ya. Dan Paulus mengetahui betul orang-orang Kristen di Efesus pada saat itu juga mengalami situasi yang pelik, situasi yang tidak baik. Dan dikatakan juga bahwa Paulus menggambarkan situasi pada saat itu jemaat di Efesus seperti pada situasi yang mendesak mereka untuk harus bertahan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus menggambarkan bahwa situasi saat itu seperti situasi peperangan. Mungkin kita sering lihat ya di film bagaimana situasi orang berperang gitu ya. Pasti sangatlah penuh dengan tantangan begitu ya. Sangat juga situasinya pelik, genting. Dan karena itu Paulus mengatakan bahwa kita tuh sedang berperang. Tetapi berperangnya bukan melawan musuh manusia, tetapi musuh-musuh dari kuasa yang jahat. Kuasa jahat yang siap sedia untuk menggoda, untuk menekan, untuk mempengaruhi keimanan orang Kristen. Karena itulah Paulus menasehatkan jemaat di Efesus untuk tetap mau bertahan dari godaan yang ada di kehidupan mereka, dari godaan si jahat. Lalu bagaimana caranya orang Kristen, kita semua dapat bertahan melawan si jahat tersebut? Bagaimana caranya kita bisa berperang melawan kuasa jahat tersebut? Padahal situasi dalam saat ini adalah situasi yang mendesak, situasi yang pelik, situasi yang tidak mudah. Paulus menggambarkan bahwa orang Kristen, kita semua sudah diperlengkapi dengan senjata rohani. Dikatakan ada 5 hal yang dapat kita gunakan sebagai strategi kita, orang-orang percaya, untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat dalam berbagai godaan pencobaan yang memperlemah iman kita. 5 hal tersebut adalah yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kasut kerelaan memberi damai sejahtera, perisai iman, dan ketopong keselamatan dan pedang firman Allah. Yang pertama tentang kebenaran. Kebenaran itu bukan berarti kita memang sekadar tahu, oh ya ini benar, ini salah. Tetapi juga artinya kita diharuskan untuk mewujudkan kebenaran itu dalam aksi kita, dalam kehidupan nyata kita. Lalu yang kedua, keadilan.
Keadilan artinya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memikirkan orang-orang di sekitar kita. Begitu juga damai. Damai artinya kita menyatakan bagaimana kita mengusahakan kerukunan, mengusahakan ketenangan di tengah-tengah situasi yang pelik ini, yang mendesak kita ini. Dan kemudian iman. Dalam situasi yang pelik ini penting untuk kita tetap mengimani bahwa Allah senantiasa menyertai kita, Allah senantiasa melindungi kita. Yang terakhir adalah firman Tuhan. Tentu saja firman Tuhan harus menjadi pedoman kita untuk bertahan dari kuasa jahat, dari berbagai pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita. 5 hal ini adalah bekal, senjata rohani yang kita miliki dan bisa menjadi perlengkapan kita untuk dapat bertahan, untuk dapat kuat melawan godaan pencobaan di tengah situasi yang pelik dan di tengah situasi yang mendesak kita saat ini. Apakah itu mudah, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tentu ini ketika pertanyaan ini ditanyakan apakah mudah? Tentu saja tidak ya. Tidak mudah, tetapi karena itulah kita tetap diminta untuk tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk tetap senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Dikatakan juga hal ini tidak mudah karena banyaknya kuasa kejahatan itu sangatlah cerdik, sangatlah lihai, dan seringkali kita tidak sadar melakukan kejahatan tersebut. Godaan kejahatan itu seringkali juga bersembunyi di balik wajah-wajah kebaikan ya, yang seakan-akan terlihatnya baik, tetapi ternyata di dalamnya ada kuasa kejahatan, ada hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Seperti tadi contoh kasus penggunaan alat rapid antigen yang bekas pakai, alasan mereka adalah ya ini mendesak, ini kita butuh untuk digunakan supaya orang-orang bisa pergi gitu ya, menggunakan pesawat. Kalau tidak ada suratnya, tidak ada tes rapidnya, mereka nggak bisa untuk terbang. Seakan-akan terlihatnya baik, ingin membantu, tetapi ternyata caranya adalah tidak demikian. Caranya ternyata membahayakan gitu ya, penggunaan alat rapid antigen yang bekas tersebut membahayakan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada saat ini kembali kita diingatkan untuk tetap setia berdoa juga, untuk tetap kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan agar kita dapat terhindar dari godaan, dari pencobaan, dari kegelapan itu, kuasa kegelapan itu, dan kiranya setiap kita dimampukan untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan, sumber kekuatan itu di dalam kehidupan kita, walaupun banyak pencobaan, walaupun banyak godaan, tapi kiranya Tuhan yang memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman ini juga dapat membuat kita menjadi kuat di dalam menapaki kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian berbunyi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan melalui PKJ 264 bait yang pertama dan yang kedua.
Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu hati untuk berdoa persembahan dan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena segala berkat penyertaan Tuhan telah kami alami dan kami terima di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bersama kami dapat kembali diingatkan untuk tetap kuat di dalam-Mu. Kami diingatkan untuk tidak melemah iman kami, dan kami juga diingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, kondisi yang mendesak, kondisi yang pelik, tetapi kami kembali diingatkan bahwa kami telah diperlengkapi dengan senjata rohani yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kiranya kami dapat senantiasa bertahan dalam segala macam pencobaan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kasus COVID-19 saat ini mulai mengalami penurunan, tetapi kami juga tetap memohon penyertaan-Mu, kiranya juga senantiasa Engkau memberkati setiap kami yang masih berjuang untuk pulih dari penyakit yang kami derita karena COVID-19 ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan segala bentuk usaha pemulihan. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk tim medis yang masih menjadi orang terdepan untuk mengusahakan pemulihan dari pandemi ini. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta mereka. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kesabaran, hikmat, serta juga semangat bagi mereka, sehingga mereka dapat terus bertahan untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga ya Tuhan berdoa, kiranya setiap kami masing-masing keluarga di GKP Kampung Sawah, Tuhan kiranya membimbing kami untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kiranya juga Engkau dapat memberikan kami kesehatan, memberikan kami perlindungan, dan mungkin di dalam kehidupan kami memiliki pergumulan khusus. Tuhan yang membantu kami untuk dapat keluar dari pergumulan yang sedang kami hadapi. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan senantiasa menyertai mereka, mampukan mereka untuk dapat belajar dengan baik walaupun masih melalui media online, dan kami mengetahui belajar secara online ini tidaklah mudah, tapi kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati anak-anak. Begitu juga para orang tua yang mendampingi para anak-anak untuk belajar di rumah, berkati juga para orang tua sehingga mereka dapat juga dikuatkan dan juga dapat bersama membimbing anak-anak dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami dan juga para kaum lanjut usia yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberikan pemulihan, dan kiranya segala usaha pengobatan yang sedang dijalani, Tuhan juga mampukan kiranya mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan di GKP Kampung Sawah, walaupun kami masih melakukan pelayanan melalui media online, tetapi kiranya kami dapat benar-benar melayani-Mu dengan sepenuh hati. Berkati juga setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di tempat-Mu ini. Begitu juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan yang kiranya memberkati persembahan ini sehingga dapat berguna bagi segala bentuk pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kami masing-masing yang sudah memberikan persembahan dengan kerelaan dan tulus hati, Tuhan yang mencukupkan kami. Dan kami setelah ini ya Tuhan akan melanjutkan kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menjaga kami, Tuhan yang juga senantiasa melindungi setiap langkah kami. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menyanyikan PKJ 280. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang agar beroleh pengertian yang bijaksana. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kebaktian kita pada malam hari ini selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, pada dari Alfa Gracia yang telah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.